Muhammad Zitir Syardani. Nah, kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Zid nih. Kali ini kita bakal belajar nih tentang reproduksi bakteri. Seperti yang kita tahu, kalau reproduksi bakteri itu ada dua. Ada aseksual dan rekombinasi genetik. Nah, buat kali ini kakak mau fokus ke rekombinasi genetiknya aja nih. Oke, udah siap belajar kan? Oke, kakak coba mirroring materinya menggunakan aplikasi by TeloShare ya. Oke, materinya sudah muncul. Nah, seperti yang kita tahu nih, rekombinasi genetik pada bakteri itu ada tiga. Ada transformasi. Transformasi ini adalah rekombinasi genetik yang bakterinya itu ngambil fragmen DNA dari luar tubuhnya. Jadi misal nih, ada bakteri yang lisis atau pecah. Kan ada materi genetik yang sisa-sisanya tuh. Nah, materi genetik ini bakalan masuk ke tubuh bakteri lain atau bakteri penerima, dan akhirnya akan melakukan rekombinasi genetik. Kalau kalian perhatikan di sini, itu ada sedikit fragmen DNA-nya yang masuk ke fragmen DNA bakteri penerima. Dan akhirnya, si bakteri penerima akan punya atau bisa mengekspresikan sifat-sifat dari fragmen DNA yang dia terima. Oke, yang kedua, ada konjugasi. Kalau konjugasi, ini melalui kontak secara langsung. Kalau kalian perhatikan, di sini ada plasmid. Plasmid ini akan masuk ke DNA penerima dari DNA donor melalui yang namanya vili. Nah, akhirnya sama kayak tadi. Bakteri yang menerima plasmid dari bakteri donor akan mengekspresikan sifat-sifat dari bakteri donornya. Oke, terakhir ada transduksi. Nah, transduksi ini udah dibahas di virus, jadi kakak nggak bakal bahas lebih lanjut ya. Oke, itu tadi 3 rekombinasi genetik yang bisa terjadi pada bakteri. Nah, buat teman-teman nih yang mau nampilin materi ini di laptopnya, bisa nih pakai fitur Desktop Synchronize. Oke, kakak persilakan ya. Oke, sekarang kakak mau bahas nih beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tapi karena banyak banget, kakak coba sebutin 2 aja ya. Penyakit pertama itu nyerangnya paru-paru nih. Nama penyakitnya itu pneumonia. Nah, kalau kalian pernah dengar, pneumonia ini adalah penyakit yang paru-parunya itu, pada paru-paru penderitanya berisi cairan. Cairan ini hasil dari infeksi bakteri S. pneumonia. S ini Streptococcus ya. Nah, yang kedua yang mau kakak bahas di sini, penyakit yang berhubungan sama sistem pencernaan nih. Penyakit ini tepatnya ada di usus besar. Nama penyakitnya? Diare. Nah, teman-teman mungkin familiar nih sama bakteri penyebab diare. Ada yang tahu? Ya, bakterinya adalah E. coli atau Escherichia coli. Sebenarnya E. coli ini punya fungsi untuk ngebusukin ya, atau membusukkan sisa-sisa makanan di dalam usus besar. Tapi kalau populasinya banyak, itu bakal bisa menyebabkan penyakit yang namanya diare. Oke, itu tadi 2 penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sekarang kita balik lagi nih, ngebahas tentang rekombinasi genetik. Kakak punya video tentang transformasi di bakteri nih. Kita coba tonton bareng-bareng ya. Kakak coba mirroring ya. Nah, kita coba recall lagi nih tentang apa sih transformasi itu.
Ingat ya, transformasi itu adalah perpindahan sedikit materi genetik. Sedikit materi genetik berupa DNA atau gen dari sel bakteri satu ke sel bakteri lainnya. Jadi key point-nya ada di fragmen DNA sama dua bakteri, bakteri donor dan bakteri penerima. Oke, kita coba lihat ya, eksperimen itu kayak gimana sih? Nah, nama eksperimennya itu Griffith Experiment. Eksperimen ini pertama kali dilakukan oleh Griffith. Jadi Griffith punya dua bakteri nih. Kita sebut saja bakteri tipe R dan bakteri tipe S, yang nantinya sama-sama akan disuntikan ke dalam tikus untuk ngelihat nih, apakah bakteri ini patogen atau bisa menghasilkan penyakit dan letal terhadap tikus atau enggak. Jadi kalau tikusnya mati, berarti bakterinya letal. Gitu ya. Kita lanjut nih, kita coba ya. Kita coba suntikan yang tipe R dulu. Jadi nanti kita coba suntikan bakterinya ke dalam tikus. Kalau tikusnya mati, berarti bakterinya ini letal dan bersifat patogen atau membawa penyakit. Kita coba ya. Tikusnya nggak mati, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau bakteri R ini nggak patogen atau nggak letal terhadap tikusnya. Sekarang kita coba bakteri yang kedua. Sama kayak tadi, kita coba masukkan ke dalam tikusnya. Kalau tikusnya mati, berarti bakteri S ini adalah patogen dan letal terhadap tikusnya. Oke? Yap, tikusnya mati. Berarti bakteri ini adalah bakteri patogen yang membawa penyakit dan letal terhadap tikus. Nah, selanjutnya nih, Griffith ngelakuin eksperimen lagi nih. Kalau bakteri S tadi yang sifatnya itu patogen dibakar atau dipanaskan, apa yang terjadi terhadap tikusnya kalau disuntikan bakteri tadi? Kita lanjut ya. Tikusnya nggak mati. Asumsi kita, bakteri tadi, bakteri S tadi, itu sudah mati ketika dipanaskan. Nah, sekarang stepnya ditambah nih. Bakteri yang sudah dipanaskan, berarti bakterinya sudah mati ya. Bakteri S yang sudah mati ini akan dimasukkan ke dalam bakteri R. Apa yang akan terjadi? Nah, hasil dari bakteri S yang tadi sudah mati, yang sudah dikombinasikan dengan bakteri R, akan dimasukkan ke dalam tikusnya. Tikusnya mati. Nah, ini tuh kita bisa mengambil kesimpulan kalau ada namanya transformasi genetik. Artinya, bakteri tipe S ini nih, bakteri tipe S ini yang tadinya letal, ketika dipanaskan, dia akan mati ya. Ketika bakteri ini mati, sesuai transformasi tadi tuh, dialisis, tapi materi genetiknya itu keluar. Nah, materi genetik ini yang di dalamnya ada ekspresi sifat letal atau patogen, itu masuk ke dalam bakteri R tadi yang sifatnya tidak patogen. Ketika dia masuk, bakteri R yang awalnya non-letal itu berubah menjadi letal. Nah, itu dari kesimpulan dari penemuan Griffith atau eksperimen Griffith. Oke, itu tadi kesimpulan dari eksperimen Griffith, bahwa bakteri ini bisa melakukan yang namanya transformasi. Selesai berarti ya pembahasan kita tentang rekombinasi genetik ini. Kakak coba review nih. Oke, tadi kita udah bahas tentang rekombinasi genetik yang terjadi pada bakteri. Ada 3 ya. Ada konjugasi, ada transformasi, ada yang terakhir transduksi.
Nah, dari tiga ini tadi transformasi bisa kita lihat menggunakan eksperimen Griffith. Oke, nah terakhir nih sebelum penutupan kakak mau tes nih pemahaman kalian. Kalian paham nggak apa yang sama kakak jelasin tadi? Kakak punya satu soal. Soalnya kayak gini nih. Oke, ini pertanyaannya nih. Sekarang kita cari jawabannya. Berarti jawaban dari rekombinasi genetik yang dapat disimpulkan dari Griffith eksperimen adalah transformasi ya. Oke, untuk pembahasan kita tentang rekombinasi genetik hari ini udah cukup ya. Terima kasih sudah memperhatikan.